Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Tema renungan pagi hari ini kita ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan, tema renungan pagi hari ini berada dalam lembah kekelaman. Saudara, Daud mengalami situasi, keadaan, bahkan dia mengumpamakan kehidupannya sedang berada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman berada dalam satu situasi dan keadaan yang sangat sukar. Lembah kekelaman berada dalam suatu situasi yang membahayakan. Nah, itu sebabnya pemazmur Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Berarti benar-benar dalam situasi keadaan yang membahayakan kehidupannya. Situasi yang keadaan yang sangat menakutkan. Nah, saudara, dalam situasi atau sedang berada dalam lembah kekelaman, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami situasi seperti ini. Hidup tidak hidup, mati tidak mati. Saudara berada dalam situasi yang membahayakan. Keuangan saudara, masa depan rumah tangga saudara, pekerjaan saudara sedang berada dalam situasi yang bahaya menurut kacamata saudara. Tetapi saudara, mari kita melihat kebenaran firman Allah mengajarkan kita bagaimana caranya kita mengatasi ketika kita berada dalam situasi yang berada dalam lembah kekelaman. Saudara, yang pertama, belajar seperti Daud. Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Saudara, pernyataan Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Saudara, kenapa dia tidak takut? Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh berharap dan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Makanya dia tidak takut. Saudara, saya memberikan contoh sederhana. Saudara yang punya bayi, ketika saudara menggendong bayi itu tidak akan merasa takut. Karena dia yakin dia berada di dalam gendongan yang tepat. Ada orang tua yang melindungi dia. Ada orang tua yang menaungi dia. Dia tidak takut. Kenapa? Dia pasrah. Dia pasrah kepada orang tuanya. Dia pasrah kepada yang menggendongnya. Saudara, marilah kita juga belajar seperti bayi yang tidak takut. Karena dia tahu siapa yang menggendong dia. Saudara, tidak perlu takut. Karena engkau anak Allah. Engkau tidak akan mungkin dibiarkan dia. Haleluya. Kemudian saudara, yang kedua, Daud berkata, sebab Engkau besertaku. Saudara, yang kedua, percaya akan penyertaan Tuhan. Jadi saudara, yang pertama, engkau tidak usah takut. Yang kedua, engkau harus percaya ada penyertaan Tuhan yang menyertai saudara. Saudara, kita spesial di mata Tuhan. Ketika engkau berada dalam lembah kekelaman, ketika situasi yang menakutkan saudara, engkau harus yakin engkau tidak sendiri. Ada Yesus yang selalu bersama dengan saudara. Kemudian saudara, yang ketiga, ayat yang keempat bagian terakhir berkata, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, seorang gembala yang melindungi dombanya, dia selalu memegang gada dan tongkat. Ini satu alat. Kalau ada bahaya, kalau ada binatang buas, maka gembala akan berusaha menggunakan tongkatnya. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, saudara harus percaya ada perlindungan Tuhan, ada banyak cara Tuhan untuk melindungi saudara, ada banyak cara Tuhan untuk menghibur saudara, ada banyak cara Tuhan untuk menguatkan saudara. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai cara apapun untuk memberi engkau kekuatan, untuk engkau menerima penghiburan, untuk engkau menerima jalan keluar yang tentunya datang dari Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika engkau berada dalam lembah kekelaman, saudara tidak perlu takut. Engkau percayakan penyertaan Tuhan. Ada banyak cara. Tuhan mau melindungi saudara, Tuhan mau menyelamatkan saudara, Tuhan mau menolong saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kinaraya ranawara syana lalamaraya. Kinaraya ranawara syana lalamaraya. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan setiap kami. Kami tidak perlu takut apapun situasi kami pagi hari ini. Berada di dalam kekelaman seperti apapun saat ini kami. Karena kami tahu Kau Allah yang selalu menyertai. Perlindungan-Mu nyata bagi setiap kami yang percayakan Kau.
Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami boleh berserah kepada Engkau. Sungguh-sungguh berserah kepada kekuatan-Mu. Sehingga kami boleh merasakan perlindungan pelukan-Mu di dalam setiap situasi kami. Tuhan, kami bersyukur. Kembali firman-Mu mengingatkan kami. Biarlah kami bukan hanya sekedar mendengar dan mendengar firman-Mu, tetapi biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami dan membawa kami mengenal Engkau sebagai pribadi yang hidup, yang melindungi kami, yang menyertai kami, ya bahkan yang membawa kami keluar dari kekelaman hidup kami. Tuhan, kami mau berserah kepada Engkau. Kami mau mengakui kekuatan kami terbatas, kepandaian kami terbatas, apa yang kami miliki ada batasnya. Tetapi kami mau berserah dan bekerja sama dengan Tuhan yang tanpa batas. Sehingga kami boleh menyelesaikan segala sesuatunya, keluar dari kekelaman kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau terus mengasihi kami, sehingga kami boleh mendengar renungan ini. Kami tahu Engkau memilih kami untuk kami kembali boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan perjalanan iman hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam kuat kuasa tangan Roh Kudus yang membawa kami menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.